Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Dalam Islam, sosok Asiyah sudah sangat familiar. Asiyah adalah istri Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu wanita mulia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah memiliki sejumlah kemuliaan disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Asiyah binti Muzahim perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Tahrim ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharaballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Artinya, dan Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Kisah Asiyah binti Muzahim dengan Fir'aun berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintah menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asiyah. Namun ia menolaknya. Penolakan Asiyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim yang berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Asiyah kemudian dipaksa menikah dengannya, padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah binti Muzahim dikenal sebagai istri Fir'aun yang paling dicintai. Berkat rasa kasih sayangnya yang dalam, Nabi Musa yang kala itu masih bayi dapat terselamatkan dari jeratan kematian yang ada di depan mata. Lantas benarkah Fir'aun begitu mencintai istrinya hingga mengabaikan semua hal? Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah kisah para nabi, saat Fir'aun mendapatkan ramalan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan tahta dan tiraninya, ia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir. Mengetahui hal itu, ibunda Nabi Musa yang bernama Maryam binti Imran dengan sedih hati menghanyutkan sebuah keranjang berisi Musa yang masih bayi ke sungai Nil. Siapa sangka keranjang tersebut justru dipungut oleh Asiyah binti Muzahim. Ahmad Al-Hailali mengatakan Asiyah kemudian terpincut dengan bayi laki-laki yang ia temui di sungai Nil dari belakang istananya. Ia kemudian mengabarkan hal itu kepada Fir'aun, yakni suaminya. Meski Fir'aun menolak memberikan kesempatan hidup kepada si bayi, namun Asiyah terus merayu Fir'aun untuk mengizinkan anak laki-laki itu menjadi anak angkat mereka. Kemurahan hati Asiyah istri Fir'aun juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtulu 'asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan berkatalah istri Fir'aun, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Berbicara mengenai Asiyah binti Muzahim, sebetulnya ia merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikenal sebagai orang yang bertakwa. Namun karena rasa takut akan sikap zalim dan juga kufur yang dilakukan Fir'aun yang mengaku Tuhan, ia menyembunyikan keimanannya. Lantas, bagaimana cara Asiyah menyembah Allah kala itu? Perlu diketahui bahwa Asiyah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni secara sembunyi-sembunyi, yang mana ia masih merupakan keturunan para nabi dan sisa-sisa penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu,
Di seantero Mesir tidak ada yang beriman kecuali Asiyah, Hiskil, yakni seorang keluarga Fir'aun, dan seorang laki-laki yang memperingatkan Musa. Di kemudian hari, setelah ditinggalkan Nabi Musa yang biasanya tinggal di istana Fir'aun, Asiyah masih menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi. Saat Fir'aun menyiksa Siti Masyitoh yang keimanannya kepada Allah telah diketahui Fir'aun, Asiyah berdiri memerhatikan dari pojok istana. Dengan jelas yang melihat para malaikat naik ke langit membawa ruh Masyitoh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan istri Hizkil itu, Asiyah semakin bertambah yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Asiyah memperhatikan Masyitoh, Fir'aun datang menyampaikan apa yang telah dilakukannya kepada istri Hizkil tersebut. Mendengar hal itu, kekesalan Asiyah pun tak lagi terbendung. Dengan lantang, ia berkata kepada Fir'aun, "Celakalah engkau, wahai Fir'aun, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar ucapannya itu, Fir'aun lalu marah dan membentaknya, "Sepertinya engkau sudah gila, tertular kegilaan si Musa itu." Fir'aun pun membuatkan pilihan kepada Asiyah untuk berhenti beriman kepada Allah atau kembali mengakui bahwa Tuhan di muka bumi ini hanyalah Fir'aun. Asiyah pun dengan yakin memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar demikian, Fir'aun pun naik pitam. Ia juga mengancam akan menyiksa dan membunuh Asiyah jika tetap dengan keimanannya. Akhirnya Fir'aun memerintahkan untuk membuat 4 tiang panjang dan meletakkan sebuah batu besar di atas tubuh Asiyah, sehingga Asiyah memilih berada dalam penyiksaan hingga berpisah dengan dunia. Dikisahkan pula para al-Qujur Fir'aun menyiksa Asiyah di bawah terik matahari. Hebatnya, setelah mereka pergi, para malaikat segera menaungi tubuhnya. Bahkan malaikat tersebut memperlihatkan kepada Asiyah rumahnya di surga yang akan ia huni nanti. Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW memuji budi luhur dan iman yang dimiliki Asiyah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebut bahwa kemuliaan istri Fir'aun sejajar dengan Siti Khadijah dan Fatimah. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW, adapun Fatimah adalah putri Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa baginda Nabi membuat 4 buah garis di atas tanah, kemudian menanyakan maksud ke-4 garis tersebut kepada sahabatnya. Para sahabat tidak mengetahui maksud garis-garis tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.